kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Pratama Kepanjen. Di episode ngerujak kali ini, ngobrol seru bahas pajak, kita akan mengusung tema cara aktivasi fitur DJP Online. DJP Online sendiri adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, bagi kawan pajak yang telah melakukan pelaporan SPT tahunannya secara mandiri, mungkin sudah tidak asing ya dengan aplikasi ini. Tapi kawan pajak tahu nggak sih bahwa ada loh fitur-fitur lainnya selain untuk pelaporan tahunan, yaitu di DJP Online ini bisa membuat bukti potong, kemudian bisa membuat billing, bisa juga untuk pelaporan SPT massa. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas, mengupas tuntas satu persatu aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur apa aja sih yang disediakan di DJP Online ini. Di sini telah hadir bersama kami ada Kak Gani dan Kak Budi. Halo Kak Gani, Kak Budi, apa kabar? Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga baik semuanya ya. Mungkin langsung aja kita tanya nih, sebenarnya ada fitur apa saja sih yang ada di DJP Online, Mas Gani? Baik Kak Eki. Jadi sebenarnya selain untuk SPT tahunan ya di DJP Online itu ada beberapa fitur yang ternyata ada juga nih di DJP Online. Baik. Salah satu contohnya yaitu e-Bupot, itu ada di DJP Online juga. Terus ada juga EPHTB, ada EPBK, ada rumah konfirmasi dokumen, ada juga info KSWP. Dan fiturnya sebenarnya masih banyak lagi Kak Eki. Nah, fitur-fitur itu berarti kan statusnya itu langsung ada gitu atau harus diaktifkan dulu? Nah, untuk fitur-fitur yang ada di DJP Online itu tidak serta-merta langsung aktif atau langsung muncul di menu layanan itu Kak Eki. Jadi, memang harus diaktifasi dulu fitur tersebut. Baik, soalnya memang kemarin kan kita kan sempat mengadakan ini ya, kayak sosialisasi EPBK. Nah, kan pajak ini udah ngerti tata cara pengajuannya bagaimana. Tapi waktu ke DJP Online ternyata kok nggak ada aplikasi EPBK-nya. Ternyata memang harus diaktifasi terlebih dahulu. Baik. Nanti langsung aja ya kawan pajak, kita belajar tata cara aktivasinya gimana. Dipandu langsung oleh Kak Budi. Silakan Kak Budi. Oke kawan pajak, kita langsung aja ya buka DJP Online-nya. Kita login seperti biasa, kita bisa menggunakan NIK atau NPWP, kemudian password yang sudah dibuat sebelumnya. Kita masukkan NIK, kemudian password, dan kita masukkan kode keamanan. Setelah itu kita lakukan login. Setelah login masuk, kita akan dibawa di tampilan informasi. Nah, nanti kawan pajak masuk ke menu profile, diklik aja profile ya. Nah, kemudian, di situ akan ada aktivasi fitur. Nah, di aktivasi fitur inilah kita akan memunculkan menu-menu yang sebelumnya belum ada tadi ya Mas Gani ya. Benar. Nah, kita klik aktivasi fitur. Nah, itu muncul fitur apa aja yang ada di DJP Online. Fitur-fitur yang terbaru itu antara lain yaitu EPBK, kemudian ada fitur e-Bupot unifikasi, kemudian ada e-Bupot pasal 21. Kita coba aktifkan yang terbaru ya. Nah, kemudian kita coba ke bawah, itu juga ada menu-menu yang lain. Monggo misalnya mau diaktifkan, kalau misalnya dirasa tidak digunakan atau kurang sering dipakai gitu ya, tidak diaktifkan tidak apa-apa. Cuman yang nanti yang kita kira-kira akan sering digunakan misalnya rumah konfirmasi seperti tadi Mas Gani sampaikan ya. Rumah konfirmasi ini gunanya untuk ngecek NTPN. Misalnya sudah membuat billing, ternyata NTPN-nya tidak jelas gitu ya di perizinan di bukti bayarnya, itu bisa dicek di rumah konfirmasi. Kemudian untuk info KWBP, nah ini yang sering kita gunakan untuk validasi ya. Kalau kita ada OSS gitu misalnya, laporan atau ada tunggakan nanti di info KSBP. Tadi juga ada EPBK yang seperti bahas, yaitu untuk permohonan pemindah bukuan secara online. Jadi kalau misalnya kawan pajak biasanya pemindah bukuan harus melakukan permohonan ke kantor ya, ini bisa langsung online melalui menu EPBK. Nanti prosesnya
sangat gampang lah, tinggal memasukkan NTPN saja, nanti langsung kita bisa mengajukan permohonan PPK. Setelah kita mencentang, kita langsung simpan ini ya, ubah fitur layanan. Nah, di sini nanti akan ada konfirmasi nih, apakah Anda yakin ini mengubah menunya. Kita jawab aja ya, gitu ya. Nah, setelah sukses, nanti akan login ulang nih ya, kakak login ulang. Setelah login kita akan muncul nih menu baru yang kita butuhkan. Misalnya tadi kita sudah mengaktifkan e-Bupot pasal 21 sama unifikasi ya. Nah, ini menunya sudah muncul. Nah, sebagai informasi, e-Bupot pasal 21 ini adalah fitur atau menu terbaru di akun DJP Online. Ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Ini yang sebelumnya pasal 21 kita menggunakan ESPT ya. Untuk tahun 2024 ini mulai Januari harus menggunakan e-Bupot 21 ini, harus beralih. Di informasi terbaru juga, apabila ada penggajian atau ada pembayaran gaji setiap bulannya, maka wajib dibuatkan bukti potong. Kemudian wajib juga melakukan pelaporan SPT masa pasal 21. Walaupun misalnya tidak ada pasal 21 yang dibayarkan, tetap wajib membuatkan bukti potong dan wajib melaporkannya. Kemudian tadi kita juga sudah aktifasi yang EPBK ya, tadi layanan ini. Nah, muncul menu EPBK tadi. Kalau yang kawan pajak sebelumnya menu-menu tadi yang dicari belum ada, monggo di profil tadi, kemudian aktifkan di aktivasi fitur. Seperti itu, Kak Aki, silakan. Itu tadi pembahasan terkait fitur-fitur yang terdapat di aplikasi DJP Online serta tata cara pengaktifannya. Ternyata memang mudah ya, dan tadi kan cepet banget untuk pengaktifannya. Cukup beberapa step aja aplikasi atau fitur sudah bisa digunakan. Nah, semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu kawan pajak untuk memaksimalkan fitur yang ada di aplikasi DJP Online sehingga dapat memudahkan kawan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton atau menyimak podcast ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel KPP Pratama Kepanjen, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di acara podcast selanjutnya dari KPP Pratama Kepanjen.